Nah, ada satu benang merah nih yang ternyata terhubung sekarang ini tentang 8 fase bulan, cakra Otsutsuki maupun kisah energi yang berhubungan dengan Jyogani itu. Dan ternyata teman-teman, referensi yang nyambung dari semua itu dijelaskan dalam kisah Gozu Tenno dan simbol-simbolnya. Artinya ada hal yang kita sendiri awalnya tak menyadari bahwa Gozu Tenno sekarang semenarik gini. Nah, kemarin nih teman kita itu Jilo V nge-email menjelaskan tentang teori tentang Goten ini. Dia ngebantu menjelaskan bagaimana Gozu Tenno itu berkaitan erat dengan semua hal tersebut. Thanks a lot man. Nah, kisah Gozu Tenno itu sebagai senjata rahasia Kaguya ternyata berhubungan pula dengan mitologi Hindu dan juga dewa di dalamnya loh. Dan rahasia itu tertuang dalam simbol-simbol yang mungkin nih diadopsi dalam kisah Boruto Otsutsuki. Nah, kita mulai bahas detail-detailnya saat ini. So let's go boys. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai yang mungkin tak diketahui tentang Gozu Tenno dan segalanya yang terhubung sampai saat ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Gozu Tenno. Nah, ternyata sekarang terbongkar ternyata mengapa segel ini berhubungan dengan cakra dan juga Kaguya. Kita tahu bahwa cerita Boruto dalam anime diawali dengan kehidupan dalam akademi itu, dan ini merupakan alur pertama yang berkaitan dengan cakra. Yang menarik teman-teman, cakra sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mana artinya adalah roda atau lingkaran. Ini juga menggambarkan sebuah tempat yang berisi energi yang letaknya di pusat tubuh manusia. Ngomongin tentang cakra nih, pasti yang muncul pertama kali itu adalah Nue kan? Tahu kenapa? Ya karena Nue dalam Argos dahulu sangat berkaitan dengan cakra dan juga emosi negatif. Pemilik Nue sendiri adalah Sumire Kage yang merupakan teman seangkatan dari Boruto, dan anehnya nih pada punggung Sumire sendiri terdapat segel yang disebutkan sebagai Gozu Tenno ini. Nah, segel Gozu Tenno itu di punggung Sumire dan cakra pada tubuh manusia itu berkaitan dalam agama Hindu, yakni terdapat 7 cakra di tubuh manusia, dan bunga teratai adalah asosiasi dengan cakra tersebut. Nah, karena ini juga nyambung nih bahwa bunga ini adalah simbol suci di banyak budaya, dan ini dikaitkan dengan kemurnian, kebangkitan spiritual ataupun awal yang baru. Nah, kita tahu ini nyambung lagi teman-teman. Dalam penjelasan yang lebih lanjut bulan sabit dalam simbol cakra sendiri, menurut beberapa artikel nih dalam agama Hindu itu, bulan dipandang sebagai sumber cahaya yang melindungi individu di kegelapan malam. Bulan ini dikatakan dengan dewa Chandra nih, dan tidak seperti matahari yang melambangkan energi dasar kehidupan. Bulan sendiri itu memiliki cahaya yang tidak stabil. Kadang cahaya penuh namun terkadang tidak sama sekali. Jadi bulan itu melambangkan siklus kelahiran, kehidupan dan juga kematian. Ada 8 fase bulan, yakni bulan sabit awal, bulan paruh awal, bulan cembung awal, bulan penuh purnama, bulan cembung akhir, bulan paruh akhir, bulan sabit dan juga bulan baru. Nah, titik di atas bulan itu sangat mirip dengan bido, titik yang sering dipakai di dahi tersebut di antara alis. Nah, titik ini melambangkan mata ketiga, di mana mengartikan pencerahan dan kemampuan untuk melihat melampaui alam fisik menuju alam spiritual. Jadi lambang bulan sabit ini ada pada fase 7 cakra manusia. Dan jika diingat lagi kembali dalam Naruto The Last Movie kala itu, kubu klan pertama memiliki lambang bulan sabit. Awalnya kita sendiri juga agak bingung nih, namun setelah mengetahui arti bulan yang melambangkan siklus kehidupan itu, hal ini berkaitan dengan Otsutsuki yang menanamkan dan memanen buah cakra untuk melangsungkan kehidupan mereka. Bahkan nih ada yang menjadi korban jubi, tapi pada saatnya lagi mereka akan reinkarnasi. Nah, di sini kita fokuskan pada cakra kelima karena kita pikir ini semuanya ada kaitannya dengan Gozu Tenno. Cakra kelima disebutkan sebagai Visuddha atau cakra tenggorokan. Dalam bahasa Sanskerta maknanya itu dianggap sebagai sangat murni. Nah, cakra tenggorokan sendiri itu terdiri dari 16 kelopak, dan di tengahnya itu ada sebuah segitiga yang mengarah ke bawah, dan lingkaran putih itu menggambarkan ether atau akasa. Dari sinilah ilustrasi ini antara Visuddha dan juga Gozu Tenno serta beberapa simbol-simbol yang menyerupainya seperti ini. Nah, yang menarik teman-teman, jika kita amati lagi nih dan juga kita hitung, kelopak mata bunga teratai pada Visuddha atau Gozu Tenno itu harusnya berjumlah 16 kan? Dalam perkawinan yang dibawa oleh Sasuke kepada Naruto kala itu, dan dalam anime Boruto episode 15,
Disinilah Sasuke itu mengatakan bahwa Gozu Teno mendekati kekuatan tersembunyi Kaguya. Nah namun nih jika kita melihat Gozu Teno di punggung Sumire, kelopak bunga teratanya itu hanya berjumlah 15. Nah kemungkinan salah satu kelopak bunga bagian kiri atas tuh ada yang hilang. Nah berikutnya bentuk Gozu Teno nih serupa dengan Vesica Diamond yang ditemukan dalam Vesica Pisces. Bentuk ini adalah belah ketupat yang sering digunakan dalam bentuk keseimbangan, simetri, kesuburan dan kemurnian serta perlindungan. Di sini diartikan bahwa belah ketupat itu terdiri dari dua segitiga sama sisi yang menghadang ke atas dan juga ke bawah. Hal ini melambangkan bahwa konsep yin dan juga yang itu dimana keempat sudut diasosiasikan dengan 4 elemen dengan titik pusat ether atau sumber energi. Nah dalam Visuddha simbol segitiga ke bawah itu melambangkan aliran air, energi ibu, dan titik bagian atas bulan melambangkan energi feminim. Selain itu nih di informasi ini juga disebutkan bahwa dua segitiga itu menggambarkan kesatuan dalam dualitas yin dan yang itu yakni adalah dua unsur kekuatan yang juga berlawanan. Namun hal yang bertentangan inilah yang menyatukan dan menyempurnakan satu sama lain, seperti Nue dan juga Sumire. Nah Gozu Teno itu awalnya diciptakan untuk menghancurkan Konoha nih, yang pada akhirnya Sumire bisa berdamai dengan dirinya dan kekuatan yang ada padanya yakni Nue itu. Buktinya Sumire malah bekerja di bidang sense Konoha nih untuk menyelaraskan kekuatannya dengan Nue, sehingga nih dia bisa membantu Konoha sendiri di masa depan. Ini menarik teman-teman, karena Gozu Teno sendiri itu dulunya sesuai budaya masyarakat Jepang kuno itu adalah legenda dewa penyakit dan juga penyembuhan. Dan dalam budaya asli Amerika, belah ketupat sendiri itu dikaitkan dengan penyembuhan spiritual. Dan secara ilmiah, lingkaran putih dalam Visuddha atau ether dalam ruang semesta itu tidak memiliki sifat keempat elemen klasik, air, api, tanah dan juga udara, tidak dingin ataupun panas. Dan dalam Vesica Pisces, ether berkaitan dengan awal mula penciptaan kosmos. Cahaya pertama kali itu diciptakan dalam kosmos itu, dan secara ilmiah cahaya itu adalah partikel bermuatan elektromagnetik. Nah jika partikel ini bergeser dalam frekuensi tertentu akan menghasilkan suara. Inilah yang berkaitan dengan cakra kelima, karena suara dan tenggorokan itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Dalam Gozu Teno sendiri, lingkaran putih itu merupakan tempat bagi mata Nue, di mana mata ini berfungsi untuk menyerap cakra dan menyeimbangkannya dalam ruang dimensi Nue. Nah lebih lanjut tentang ini nih, pada anime Boruto episode 13 kala itu dijelaskan lagi saat Boruto berusaha menghentikan pertarungan antara Sumire dan juga Mitsuki. Kalian ingat kan kala itu tiba-tiba mata Boruto Jogannya itu mengeluarkan cahaya dengan frekuensi suara yang begitu kuat seperti kilatan petir, dimana cahaya itu akhirnya beresonansi dengan Nue. Nah itu adalah salah satu hal yang sangat menarik nih ketika Boruto masuk ke dimensi tersebut. Nah yang kita tahu nih dalam mitologinya, dewa yang berkaitan dengan cakra tenggorokan itu adalah Sadasiva. Sadasiva sendiri memakai kulit macan menandakan kemenangan atas binatang. Ular di leher itu melambangkan siklus kematian dan juga kelahiran yang tak ada habisnya. Hal ini senada dengan Sumire, dia telah menang nih atas Nue dan sekarang tuh bekerja sama dengan Nue sendiri. Nue yang tadinya jahat itu sekarang menjadi baik karena menganggap bahwa Sumire itu sebagai orang tua yang merawatnya sejak kecil. Ular di leher yang melambangkan siklus kelahiran dan kematian yang tiada habisnya itu, hal itu serupa yang terdapat pada ekor Nue. Diperlihatkan saat itu ketika Kakashi memotong ekornya, Nue sendiri masih bisa meregenerasi kembali ekornya tersebut. Nah dari itulah hal yang kita tahu nih tentang kebenaran monster Nue, Gozu Teno dan cakra bulan sabit di era Boruto itu berdasarkan cerita mitologi dan ilmiahnya ini terasa makin nyambung. Dan kami pikir nih tensi ini nanti kisah Boruto akan benar-benar berisikan berjalan lebih berat lagi secara pembahasan, tetapi jauh terkesan menarik dari sebelumnya karena informasinya bersumber dari fenomena-fenomena alam semesta serta lintas budaya nih. Gozu Teno sendiri dan berbagai misteri di dalamnya itu kemungkinan besar juga akan terungkapkan di era time skip itu nanti. Sepertinya memang ada alasan besar sih kenapa Sumire sendiri juga tak terpengaruh dari teknik omnipoten Eida saat itu. Mungkin salah satunya juga disebabkan oleh Gozu Teno. Gimana, sepakat gak? Nah itulah tadi pembahasan kita nih mengenai yang mungkin kita tak tahu nih tentang sejarah dan juga Gozu Teno ini, serta cakra dan juga hal-hal yang terhubung di dalamnya sampai saat ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.